Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang sedikit beda nih. Kita akan membedah sebuah naskah yang rasanya tuh kayak catatan lapangan horor. Sumbernya dari pengalaman langsung seseorang di desa terpencil di Indonesia yang tanpa sengaja melanggar satu aturan tabu. Aturannya mungkin pernah Anda dengar. Jangan bersiul setelah maghrib. Nah, yang mau kita bongkar bareng-bareng di sini bukan cuma cerita seremnya ya, tapi lebih ke pertanyaan ini. Gimana sih sebuah mitos lokal yang kedengarannya takhayul bisa punya gigi dan terasa nyata banget? Dan itu pertanyaan yang pas banget. Karena cerita-cerita kayak gini yang sering kita anggap cuma buat nakut-nakutin, sebenarnya itu adalah peta budaya yang sangat kaya. Ini bukan cuma soal hantu, tapi soal bagaimana sebuah komunitas memahami lingkungannya, rasa takut kolektif mereka, dan cara mereka menjaga batas antara dunia kita dengan, ya, dunia yang lain gitu. Narasi ini dibangunnya cerdas banget, lapis demi lapis. Ada aturan, ada pelanggaran, dan tentu saja ada konsekuensi yang bikin bulu kuduk berdiri. Oke, mari kita masuk ke awal ceritanya. Narator kita ini kan datang ke sebuah desa buat urusan pekerjaan. Kesan pertamanya langsung aneh. Dia bilang desa itu tenang, terlalu tenang. Ini kan udah kayak penanda klasik di film horor ya. Sesuatu yang terlalu sempurna atau tenang itu pasti ada yang nggak beres. Lalu, ada petunjuk visual yang kuat banget. Begitu azan maghrib selesai, jalanan langsung kosong. Semua orang masuk rumah. Kayak ada jam malam tak tertulis gitu. Anda benar, itu cara penulis menggambarkan dunianya dengan sangat efisien. Tanpa perlu banyak penjelasan, kita sebagai pembaca langsung tahu kalau ada sebuah ritme kehidupan yang diatur oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga desa ini bergerak serempak, bukan karena diperintah, tapi karena pemahaman bersama yang udah mendarah daging. Semacam koreografi sosial yang didasari oleh, katakanlah, rasa hormat pada sebuah aturan yang lebih besar. Dan di sebuah warung kopi, disitulah aturannya akhirnya diucapkan. Sang narator mungkin karena iseng ya, hampir aja bersiul. Tiba-tiba, seorang bapak tua di pojok menatapnya tajam dan bilang, "Jangan bersiul, nak, apalagi setelah maghrib." Nah, reaksi narator kita ini kan tipikal orang kota yang logis ya. Dia tanya, "Oh, nggak sopan ya, Pak?" Dan jawaban bapak itu, wah, jawaban itulah yang jadi kunci semuanya. Dia bilang, Bukan soal sopan, itu panggilan. "Nah, itu dia." Iya, kata panggilan itu mengubah segalanya, itu poros ceritanya. Seketika, larangan itu bergeser dari ranah etiket sosial, menjadi sebuah mekanisme interaksi supernatural. Bersiul bukan lagi soal mengganggu, tapi soal membuka sebuah saluran komunikasi. Dan lihat kontrasnya, narator kita malah ketawa kecil, menganggapnya cuma cara orang tua nakut-nakutin gitu. Di momen itu kita lihat benturan dua dunia. Logika modern yang skeptis berhadapan dengan kearifan lokal. Dan aturannya nggak berhenti di situ. Ini yang bikin makin serius. Ibu, pemilik warung, menambahkan lapisan protokol keamanan. Dia kasih instruksi yang sangat spesifik, kayak prosedur darurat bencana loh. Katanya, kalau terdengar ada siulan balasan, masuk rumah. Jangan jawab, jangan cari sumbernya. Gila, ini bukan lagi sekedar larangan. Ini udah jadi SOP untuk bertahan hidup. 3 langkah jelas. Betul. Dan perhatikan pilihan katanya. Kalau terdengar ada siulan balasan, bukan mungkin akan ada. Ini menyiratkan kalau siulan balasan itu adalah sebuah kepastian, bukan probabilitas. Komunitas ini sudah melewati tahap mempertanyakan apakah ada sesuatu di luar sana. Mereka sudah di tahap bagaimana kita hidup berdampingan dengannya. Peringatan ini adalah kristalisasi dari pengalaman kolektif. Tapi bagi narator kita saat itu ya, ini semua masih di tataran dongeng. Nah, disinilah ceritanya berbelok tajam dari teori ke praktik yang mengerikan. Maghrib tiba, desa sunyi senyap, narator kita jalan sendirian, melewati kebun pisang dan rumpun bambu latar yang Indonesia banget dan sangat efektif membangun suasana, ya kan? Tiba-tiba, dia dengar suara siulan, panjang dan pelan, dari arah kebun. Penting untuk dicatat di sini, bukan dia yang memulai, ada yang bersiul duluan. Ini menciptakan ambiguitas yang cerdas. Pikiran rasionalnya pasti langsung bekerja. Ah, paling orang iseng, atau mungkin suara burung malam. Itu jebakan pertama.
karena logika kita cenderung mencari penjelasan yang paling biasa. Dan disinilah dia melakukan kesalahan fatal itu. Entah karena refleks, rasa penasaran, atau mungkin sedikit arogansi karena merasa aturan tadi konyol, dia membalas siulan itu. Cuma satu siulan pendek. Dan dampaknya, naskah menggambarkannya dengan sangat kuat. Instan dan total. Suara jangkrik dan serangga malam yang tadinya ramai, mendadak diam. Angin berhenti berhembus. Seluruh alam di sekitarnya seolah menahan lapas. Seringkali jauh lebih menakutkan daripada suara jeritan yang keras. Keheningan itu menandakan bahwa ekosistem normal telah mundur untuk memberi jalan pada sesuatu yang abnormal. Seolah alam sendiri berkata, oke, kami tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Narator kita dengan satu siulan pendek baru saja mengumumkan kehadirannya ke sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Dia baru sadar, seperti kata Bapak di warung tadi, dia baru saja memanggil. Tapi balasan yang datang setelah keheningan itu yang benar-benar bikin merinding. Naskahnya bilang itu siulan dengan nada tidak wajar. Dan deskripsi favorit saya, seolah sesuatu meniru siulan manusia tapi tidak tahu caranya. Wah, itu detail yang spesifik dan sangat mengganggu. Bukan suara hantu melengking, tapi suara sesuatu yang mencoba menjadi kita dan gagal. Sesuatu yang sangat mirip manusia, tapi ada satu atau dua detail kecil yang salah, yang membuatnya terasa sangat asing dan mengancam. Ketakutan kita itu bukan pada monster yang jelas-jelas beda, tapi pada distorsi dari sesuatu yang kita kenal. Makhluk peniru ini jauh lebih mengerikan. Setelah siulan peniru itu, terornya mulai mendekat. Ada suara gesekan daun bambu, lalu bisikan lirih, pip, pipi, tepat di samping telinganya. Eskalasinya sempurna. Dari sini, narator kita dihadapkan pada ujian terbesarnya. Dia ingat pesan kedua dari Ibu Warung, jangan menoleh. Tapi naskah menggambarkannya dengan sangat puitis bahwa rasa penasaran itu kejam. Dia bisa merasakan ada napas lain di belakangnya, dingin dan berat. Tentu saja dia panik, lari ke rumah terdekat dan menggedor pintu sekuat tenaga. Pertarungan antara insting bertahan hidup yang menyuruh lari dan rasa penasaran primal yang menyuruh melihat. Itu konflik klasik. Aturan jangan menoleh ini kan ada di banyak sekali mitologi dunia. Dari kisah Orpheus sampai cerita rakyat kita. Ini menyiratkan gagasan bahwa melihat sumber teror secara langsung akan membawa konsekuensi final. Pengetahuan visual akan mengunci takdirmu. Selama kau tidak melihat, kau masih punya kesempatan. Dan tepat saat dia hampir kalah sama rasa penasarannya, sebuah tangan menariknya dari dalam rumah. Seseorang berteriak, "Masuk! Jangan lihat ke belakang!" Ini momen penyelamatan yang luar biasa tegang. Tapi lebih dari itu, ini adalah konfirmasi mutlak. Bom. Ini bukan halusinasi, bukan imajinasi. Bahaya itu 100% nyata, dan seluruh warga desa tahu tentang protokolnya. Orang asing ini baru saja diselamatkan oleh aturan yang sama yang beberapa jam lalu ia tertawakan. Di sini, rumah berfungsi sebagai simbol yang sangat kuat. Di luar adalah alam liar, wilayah tak terduga milik penjaga kebun. Di dalam adalah ruang aman, wilayah peradaban. Saat ditarik masuk, dia melihat orang-orang di dalam rumah sama pucat dan tegangnya. Ini menunjukkan bahwa kejadian yang baru dialaminya bukanlah anomali. Ini adalah bagian dari risiko kehidupan di desa itu. Tunggu. Di dalam rumah ini, kita akhirnya dapat nama dan motifnya kan? Warga menyebutnya penjaga kebun. Dan bagian ini mengubah segalanya buat saya. Motifnya bukan kejahatan murni. Warga menjelaskan, dia tidak suka dipanggil. Tapi kalau kau bersiul, dia mengira kau menantang. Wah, ini mengubah cara pandang saya total. Jadi si narator ini bukan korban yang malang, tapi penyusup yang kurang ajar. Persis. Ini bukan lagi cerita hantu generik. Ini adalah cerita tentang pelanggaran teritorial. Penjaga kebun ini punya peran dan domainnya sendiri dalam ekosistem gaib di sana. Bersiul setelah maghrib dalam konteks ini bukanlah panggilan untuk bermain, melainkan sebuah deklarasi arogansi, sebuah tantangan terhadap otoritasnya. Ini mengubah dinamika dari korban versus monster menjadi pelanggar aturan versus penegak aturan. Sang narator bukan korban yang tidak bersalah, dia adalah pemicu dari terornya sendiri. Saya kira setelah masuk rumah ceritanya akan selesai dan dia aman. Ternyata belum. Bagian ini yang paling saya suka. Terornya malah jadi lebih personal dan intim. Suara di luar berubah. Bukan lagi suara langkah, tapi ketukan pelan di dinding. Lalu jadi suara gesekan. Naskahnya bilang seperti sesuatu mengusap pintu dari luar.
Imajinasi kita langsung liar kan, membayangkan tekstur dan bentuk makhluk ini. Benar, imajinasi kita seringkali bisa menciptakan gambaran yang jauh lebih mengerikan daripada deskripsi eksplisit. Suara gesekan itu lebih mengganggu daripada gedoran keras, ya kan? Gedoran itu serangan, tapi gesekan itu seperti sedang merasakan penghalang di antara mereka. Mencari celah, itu jauh lebih cerdas dan mengancam. Lalu puncaknya, siulan terdengar lagi. Kali ini tepat di depan pintu. Sangat dekat. Dan kemudian, ia melakukan eskalasi berikutnya. Dari meniru siulan, sekarang ia meniru ucapan manusia. Sebuah bisikan. Buka. Gila. Itu manipulasi psikologis tingkat tinggi. Itu bukan lagi sekedar intimidasi, tapi sebuah tes. Pemilik rumah hanya bisa berbisik, jangan jawab. Kalau kau jawab, dia tahu kau di sini. Hampir secara naluriah memancing respons. Aturan jangan menjawab menjadi lapisan pertahanan terakhir, sebuah benteng mental. Menjawab berarti mengkonfirmasi kehadiranmu, menjawab berarti kamu mengakui interaksi itu, menjawab berarti kamu memberinya izin untuk masuk lebih jauh ke duniamu. Ini pertarungan kehendak. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa abadi, mereka dengar suara langkah menjauh. Tapi cerita ini belum selesai. Keesokan paginya, naskah ini memberikan satu hal yang paling krusial, bukti fisik. Di pintu kayu itu ada bekas. Digambarkan sebagai garis panjang, seperti cakaran, tapi terlalu rapi, seolah ditinggalkan dengan sengaja. Kalau nggak ada bekas itu, narator kita bisa saja meyakinkan dirinya sendiri kalau semua itu cuma mimpi buruk. Tapi bekas itu, semacam kwitansi dari teror semalam, membuat semuanya jadi tak terbantahkan. Detail itu sangat penting. Bukti fisik menjembatani pengalaman supranatural dengan dunia nyata yang rasional. Itu mengubah cerita dari apa yang saya rasakan menjadi apa yang terjadi. Bekas cakran itu adalah tanda tangan. Sebuah pesan bisu yang mengatakan, aku nyata, dan aku tahu kau ada di dalam sana tadi malam. Hal ini membuat cerita jadi jauh lebih menghantui karena meninggalkan residu di dunia fisik. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Cerita ini, pada akhirnya, lebih dari sekedar cerita seram. Ini adalah pengingat yang sangat kuat tentang bagaimana kearifan lokal yang sering kita cap tahayul sebenarnya bisa berfungsi sebagai panduan. Panduan praktis untuk menghormati sebuah lingkungan dan aturan mainnya yang tidak kita pahami sepenuhnya. Tepat. Kearifan lokal seperti ini seringkali merupakan hasil dari observasi dan pengalaman selama ratusan tahun, yang kemudian dikemas dalam bentuk mitos atau tabu agar lebih mudah diingat dan ditaati. Larangan jangan bersiul setelah maghrib mungkin adalah cara sederhana untuk mengajarkan konsep yang jauh lebih besar, yaitu jangan berbuat seenaknya, jangan menarik perhatian yang tidak perlu, dan pahami bahwa tidak semua tempat adalah wilayahmu. Dan kalimat penutup dari sang narator di naskah ini adalah yang paling menohok buat saya. Dia bilang, yang paling menyeramkan dari semua ini bukanlah siulan dari kebun, tapi kesadaran bahwa dia datang karena aku memanggil. Itu dia, pergeseran tanggung jawab yang total. Bukan entitas itu yang pada dasarnya jahat, tapi manusialah yang memulai semuanya dengan melanggar aturan, dengan memanggil. Persis. Itu adalah kesadaran pahit bahwa dia bukan korban pasif, melainkan agen aktif dalam terornya sendiri. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Di zaman kita yang serba logis dan ilmiah ini, apa sebetulnya nilai dari aturan tak tertulis dan tabu lokal seperti ini? Apakah itu hanya sisa-sisa masa lalu yang harus kita buang? Atau jangan-jangan mereka mengandung sebuah bentuk pengetahuan yang berbeda? Pengetahuan tentang batasan, tentang rasa hormat, dan tentang konsekuensi. Kisah ini mungkin berakhir saat fajar tiba, tapi perasaan yang ditinggalkannya bisa jadi titik awal yang bagus untuk bertanya pada diri sendiri. Aturan tak tertulis apa yang ada di sekitar saya, yang mungkin selama ini saya abaikan hanya karena terdengar tidak logis.